Inara Rusli, yang sebelumnya dikenal sebagai korban dalam kasus perselingkuhan Virgon, kini menghadapi kontroversi setelah terlibat dengan suami orang, Insanul Fahmi. Ironisnya, jejak digital Inara di masa lalu menjadi sorotan dan dianggap kontradiktif, seolah-olah ia menjilat ludah sendiri mengenai pandangannya tentang perselingkuhan. Dalam cuplikan perbincangan lama dengan Denny Sumargo yang kini viral, Inara mengaku bersedia dipoligami oleh Virgon dan bahkan berinisiatif mencarikan istri kedua, namun ia menolak keras Tenri Ajeng Anissa karena dengan tegas menyebutnya sebagai pejina. Kondisi kini seolah berbalik, menempatkan Inara pada posisi yang mirip dengan sosok yang pernah ia tuduh. Meskipun Insanul Fahmi membela Inara dengan mengklaim adanya pernikahan siri, hal itu tidak meredakan amarah publik. Netizen yang berbakti menyerbu media sosial Inara dengan kritik pedas, menuduhnya munafik karena dulu menyindir pelakor, namun kini diduga terlibat skandal dengan pria beristri. Situasi semakin rumit setelah Mawa melaporkan perjinaan dan Inara melaporkan balik terkait akses ilegal rekaman CCTV. Katanya dengar kamu mengizinkan dia poligami ya? Iya, tapi aku yang cariin. Oh, tapi tidak dengan perempuan itu? Enggak. Kenapa nggak dengan perempuan itu? Karena dia maaf, dia pezina. Oke, paham aku. Jadi kamu yang cariin? Iya. Supaya apa? Supaya penilaiannya lebih objektif aja. Nggak, aku paham itu, kalau kamu yang nyariin ya. Cuma maksudnya, kenapa kamu sampai berpikiran untuk kamu boleh poligami apa segala macam gitu? Iya, mungkin dia ngerasa nggak puas dengan aku. Nggak puas? Secure? Iya, mungkin dia butuh apa sih, butuh warna baru dalam rumah tangga. Dia ngomong itu ke kamu? Ya, nggak tahu, ya itu ini aku aja. Solusi? Iya, solusi dari aku aja. Tapi kan kalau poligami kan perempuan harus matikan satu rasa lagi tuh dalam dirinya. Ya kan poligami sendiri kan ada aturannya kok. Ada cara berbagi waktu dan nafkahnya dan lain-lain dan sebagainya. Nafkah lahir batin waktu segitu. Tapi perasaannya gimana itu? Aku pernah dengar ada beberapa perempuan nggak setuju. Maksudnya. Iya, itulah, kita kalau hidup berdasarkan patokannya perasaan ya kita akan jadi gila. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baguslah IR, tunjukkan sama masyarakat Indonesia bahwa kamu wanita yang kuat 2 jam. Terjadinya adanya pelakor karena ada laki orang yang gatal. Pertamanya awalnya pengen curhat, ujung-ujungnya udah deh makan berdua, jalan berdua, chattingan berdua, ujung-ujungnya sekamar berdua. Yang perempuannya mau, berdasarkan kasihannya dia diperlakukan gak adil sama istrinya. Memang awalnya semua begatalnya tuh dari laki-laki, tapi ingat, perempuan jangan menyambut. Udah kayak begitu mah gak usah diladeni. Curhat mah jangan sesama lawan jenis, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Heran gue, ngapain kasihan sama laki orang sih? Ya urusan dia lah, selalu pilih pasangan. Kasihan sama diri sendiri, kalau sampai sekarang kita belum ketemu pasangan yang tepat. Gitu, untuk gue. Inara kurang nggak sih, Nar? Maksudku tuh gini loh, agak ditebelin terus agak dilebarin dikit gitu. Nah gitu. Biar apa? Biar jelas di kamera gitu. Jadi kalau kemarin tuh kayak cuma nggak bisa tidur selama 3 hari gitu. Maksudku kalau agak dilebarin gitu kan, oh nggak bisa tidur selama sebulan itu, kasihan ya, ada depresi banget gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya kamu pas bilang gini, kalau masih ada orang yang percaya sama saya terima kasih tuh lebih masuk gitu loh. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak maksudku? Ya gitu loh. Nah gini, gitu kan? Keren, aku ngeliat responnya si Neneng Inara ya. Dia kan bilang katanya dia merasa dijebak. Kataku mana nggak ada yang dijebak tuh. Soalnya ya, kan kamu juga mau. Kamu juga udah segini papap, udah kawin siri. Terus kalau ngeliat setan kamu sama Mawa ya, alias istri syahnya itu agak-agak syongong gitu ya. Lu jangan nyalahin orang lain. Memang paling gampang sih ya kalau ada apa-apa nyalahin orang lain ya. Nyalahin temennya katanya merasa dijebak sama temennya itu. Sudah dewasa, sudah punya pendirian sendiri. Jadi kalau kamu nggak mau, kamu udah bisa bilang nggak mau dari awal tuh. Ngapain juga kamu mau langsung siri? Kita sebagai wanita yang berharga di dunia ini ya, jangan mau kawin siri kalau aku bilang. Menikahlah sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi kalaupun kamu kewong gitu, dia bilang udah ceramai, dia udah megang surat cerainya itu. Bukan katanya. Kalau katanya mah itu salah kamu sendiri gitu ya Besti. Kalau kata aku mah ya. Ya maafkan mungkin karena aku juga stres ya. Jadi mungkin dari sini ke depan aku geus we lah ngonten wae bae di rumah sakit oge dah dibanding lieur Besti. Ya sudah, bye. Kita sadar nggak sih sebenarnya apa yang bikin netizen Indonesia itu garam sama IR? Bukan soal dia tertipoi atau tidak. Bahkan ada yang komen kita harus woman support woman. Kan IR itu tertipoi sama buaya darat si pengusaha muda ini. Masalahnya yang bikin netizen udah terlanjur garam sama IR itu adalah pernyataan IR pertama kali melalui chatting kepada istri sah yang sudah terpublish. 1. Dia bilang tidak ada hubungan apa-apa kecuali hubungan bisnis. Endingnya apa? 2. Dia sempat ngatain istri sahnya insecure. Ini yang bikin kita semuanya wow. Ketiga, kurang lebih kayak gini bunyinya. Apabila ini hubungan benar-benar serius, maka saya akan pastikan dia sudah tidak menjadi suami orang. Maka ditafsirkan oleh netizen Indonesia sebagai ancaman. Itu yang bikin kita semuanya itu rar banget sama si IR ini, ya kan? Urusan ketipoi atau tidak, minimal jadi perempuan nanya dong surat cermainya mana sebelum dinikahin. Menurut aku itu cuma alibi doang sih. Si IR ini terlanjur keblinger sama love bombing yang diberikan oleh si buaya darat ini. Kok mau nanya dong, kira-kira yang salah pelakor atau cowoknya? Wah, leher gua sakit nih. Pertanyaan begini bikin gua pusing nih. Leher gua sakit nih. Ya, ini lu tanya nih, ya, menurut gua ya. Jadi gua jawab menurut gua. Yang salah cowoknya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau cowok dia nge-backup, cowok itu punya namanya benteng pertahanan dan keputusan, ya. Cowok itu bisa memilih apakah mau atau tidak, apakah mau menggoda atau tidak. Nah, pelakornya, seumpamanya pelakor, dia ngejar cowok tersebut, ya, dan cowoknya bilang, oh enggak, sorry ya, saya udah punya istri. Dikejar lagi sama pelakor lain, oh enggak, sorry ya. Dikejar lagi sama pelakor lain, oh enggak, sorry ya, gue udah punya istri. Jadi keputusannya ada di siapa? Ada di cowok. Dia yang menentukan gitu. Nah, menurut kalian nih, gue tanya ke kalian ya, ini 100% salah cowok atau 100% salah cewek? Atau salah dua-duanya? Coba lu komen ya. Lu komen. Gue pengen tahu nih persepsi kalian apa. Jadi selingkuhan itu gak perlu cantik, cukup gak tahu diri aja. Kumaha rasana ngaletak ciduh sorangan. Maneh nu berstatement, maneh oge nu ngalakukeun. Aduh, dunia macam apa ini pulegoso anjing. Geus puguh maneh teh jadi randa gara-gara salingkuhan. Ayeuna maneh ngarandakeun batur, maneh nu jadi salingkuhan. Gusti, nu agung pusing kepala dede. Jaluna. Saya menikahinya supaya tidak terlalu dalam jinah yang terlalu dalam. Supaya tidak terlalu dalam jinah yang terlalu dalam, malain dikawin bebel. Tobat anjing sia bebel ngarti teu tobat. Aduh dunia anjing. Ini harusnya kalau ada orang berbuat dosa kita tidak usah menghakimi dan merasa paling suci terus kita menjudge dia. Harus dijudge. Khusus pelakor harus dijudge. Kecuali kalau lu maling ya kan, maling susu di minimarket gitu, mungkin gua nggak judge karena lu butuh atau gimana gitu. Tapi kalau pelakor harus dijudge. Kalau nggak dijudge nanti kebiasaan zolimin wanita lain, kebiasaan ngambil yang bukan hak, kebiasaan ngambil laki orang, doyan manfaatin laki orang. Harus dijudge khusus pelakor. Dan kebetulan gue adalah keluarga dari broken home, korban dari pelakor. Jadi bapak gue dilakor banyak kali. Jadi gue ngomong jijik sama pelakor, sejijik itu. Jadi karena gue tahu waktu kecil keluarga gue dihancurkan oleh pelakor. Udah besar gini gue nggak pernah ngelirik laki orang, nggak doyan gue sama laki orang. Terus di antara komen itu ada yang komen kayak gini nih, setuju kak, kita nggak tahu apa yang menjadi alasan dia dan apa yang sedang dialami. Kau pelakor ya, sesama pelakor biasanya memang saling mendukung. Gue kasih tahu sama kau ya, ngambil laki orang itu bukan dosa yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dipikirkan. Di saat
sebelum kau ngangkalin laki orang itu PDKT sama kau bisa pikirkan 2 kali anjing. Kau bisa selidiki. Entah kau tanya ChatGPT, entah kau tanya orang terdekatnya atau siapalah. Kau bisa selidiki latar belakang dia punya istri atau tidak. Setelah kau tahu kalau dia punya istri, sebelum kau ngangkalin laki orang, kau bisa pikirkan 2 kali kalau otak kau waras. Kecuali kalau kau memang orang gila ya. Jadi apapun yang kau alami tidak bisa dibenarkan untuk kau ngambil laki orang. Walaupun di dalam agamaku boleh menikah lebih dari 1, tapi setidaknya itu harus izin istri pertama. Oke, mungkin memang boleh poligami, tapi kau harus pikirkan kalau istri pertama itu tidak setuju, tidak ridho, kau menyakiti hati wanita lain anjing. Kau menyakiti hati wanita lain anjing. Terus lo nggak perlu juga bilang kita nggak tahu apa yang menjadi alasan dia dan apa yang sedang dia alami. Nggak perlu anjing. Kenapa? Kalau mentang-mentang dia pernah dizolimi sama pelakor terus dia berhak melakukan hal itu. Lonte kau lonte. Kau bela dia kau lonte. Merusak kebahagiaan wanita lain, masjid yang dibangun wanita lain itu hukumnya dosa anjing. Woi, dosa. Bisa yang pelakor ngambil laki orang dimaklumi. Aku curiga dukung dia ini memang sejenis antara dia suka ngangkalin laki orang, dia ani-ani suka hidup dari harta laki orang, nah suka dinafkahin laki orang. Karena pelakor itu meskipun awalnya dia ngelakor terus Indian dinikahin jadi yang kedua, tetap aja awalnya dia mendapatkan pasangan dengan cara pasti zinah dulu. Nggak ada ujuk-ujuk lihat laki orang dari jauh, laki orang nyamperin terus kamu mau nggak jadi istriku? Tidak. Di masa-masa PDKT itu mereka pasti melakukan sesuatu, tidak hanya kenalan, kerokan. Tidak anjing, tidak. Hah, potong leher gue. Apa? Kau nggak terima? Aku ngomong kayak gini. Terserah lah ya, tapi aku pastikan perempuan yang membela pelakor dan membenarkan tingkah laku dia lonte, lon to the T. Sesama lonte memang harus saling melindungi.